Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar Sahabat Rumah Belajar Berbagi, terima kasih telah hadir pada acara kami siang hari ini. Perkenalkan, saya Septia Eka Anggun Yusnia, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan bintang tamu Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019, Ibu Dona Yuliasari. Selamat siang Ibu Dona. Selamat siang Mbak Septia. Teteh ya, Teteh Septia. Terima kasih Bu Dona telah bersedia bergabung bersama kami di acara hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, kiranya acara hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi pematerian. Pemateri pertama adalah Bapak Suhardi, Sahabat Rumah Belajar Jambi tahun 2020. Kemudian pemateri kedua adalah saya sendiri, Septia Eka, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dan pemateri ketiga adalah Ibu Yanti, Sahabat Rumah Belajar Kepulauan Riau tahun 2020. Sebelum kita masuk ke pematerian, kiranya Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019, Ibu Dona Yuliasari akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata untuk membuka acara kita hari ini. Silakan Bu Dona. Terima kasih Teteh Septia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar kali ini, webinar Sahabat Rumah Belajar Berbagi. Guru bahasa semua kah? Iya. Guru bahasa semua ya. Alhamdulillah, guru bahasa Melek IT. Bersyukur sekali saya bisa diundang pada kegiatan ini untuk memberikan sedikit motivasi ya, bukan arahan sih, saya bukan pejabat, saya bukan kepala apa-apa, kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama guru, hanya saya lebih dahulu mungkin mengikuti kegiatan ini sehingga terpilih menjadi duta. Kalau dari segi usia, dari segi kreativitas, dari segi kemampuan, mungkin Bapak Ibu yang di sini punya kemampuan yang lebih dari saya, tapi beruntung karena saya lebih duluan begitu. Kalau melihat peserta pembatik tahun ini luar biasa sekali, semuanya itu keren-keren. Jadi seperti disampaikan oleh PTP Pusdatin tadi malam di acara Kopi Pahit, beliau menyampaikan ketika Sahabat Rumah Belajar, jadi Sahabat Rumah Belajar ini punya nama ya, punya nama karena di mana-mana itu digaungkan kopi. Kalau kopi itu tuh pasti harus ada barista. Nah, barista itu tuh adalah barisan Sahabat Rumah Belajar tangguh. Nah, jadi Bapak Ibu ini benar-benar barisan Sahabat Rumah Belajar yang sangat-sangat tangguh. Ini punya nama ya, betul. Jadi dari Pulau Sumatera sampai ke Papua, dari Aceh sampai ke Papua, itu punya cerita yang luar biasa. Mulai dari yang ketika menghadapi coaching sedang dalam kondisi karantina COVID, ada Bapak Ibu, jadi peserta dari Sumatera Barat itu ya dinyatakan positif COVID, kemudian tetap mengikuti kegiatan dalam kondisi di karantina. Kemudian ada yang baru selesai melahirkan. Bayangkan, ada yang baru selesai melahirkan tapi semangatnya luar biasa sekali untuk menyelesaikan tugas ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu melaksanakan ini karena Bapak Ibu punya komitmen. Apa yang sudah dimulai pasti harus diselesaikan. Ya, punya komitmen, punya keinginan untuk benar-benar menyelesaikan yang sudah dimulai. Ketika Bapak Ibu berbagi, silahkan berbagi dengan hati gitu. Karena kami juga menilai, kami akan berusaha menilai dengan hati.
Itu yang disampaikan oleh para tutor, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak bisa panjang-panjang. Saya juga tidak mohon pemaklumannya karena saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya mengucapkan semangat, mengucapkan kata-kata yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Ibu. Ya, terdengar, Bu Dona. Ya, terdengar. Disebutkan bahwa koneksi internetnya nggak stabil. Sekali lagi, saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah barisan sahabat rumah belajar yang tangguh. Duta Rumah Belajar cumalah gelar, ya. Tapi sejatinya Bapak Ibu sudah punya panggung. Bapak Ibu sudah punya panggung dari ujung Aceh sampai ke tanah Papua. Itu panggung Bapak Ibu. Karena sekarang ini tidak hanya bisa berbagi kalau cuma ke sana, ya, bisa seperti sekarang melalui dunia maya, melalui tatap maya seperti ini. Ini sudah bisa berbagi. Jadi inilah panggung Bapak Ibu. Siapapun nanti yang akan menjadi duta, mau di daerah Jawa Barat, siapa yang jadi duta, di Kepri siapa yang jadi duta, kemudian di mana lagi ini? Jadi kemudian di mana lagi? Kita bertiga ya. Tiga ya. Kepri, Jawa Barat, dan Jambi. Jadi mau dimanapun yang menjadi terpilih menjadi duta itu nanti, tapi semuanya itu tuh punya panggung sendiri di hati teman-teman guru. Karena Bapak Ibu pasti sudah keliling-keliling ini. Saya yakin sudah keliling-keliling kemana-mana dan sudah punya fans masing-masing. Keren sekali. Ya, semangat untuk terus berbagi. Jangan lupa berbagi dengan hati. Jangan harapkan apa yang akan diterima. Tapi ingatlah apapun yang sudah dilakukan itu pasti merupakan amal jariah yang akan kembali kepada Bapak Ibu guru di sini. Ya, lanjutkan kegiatannya. Ya, insya Allah nanti sampai selesai mudah-mudahan lancar, tidak kekurangan satu apapun. Tetap sukses sampai tanggal 21. Ya, ini sudah tanggal 20. Tanggal 21 besok. Besok, ya. Iya, Bu. Tugasnya diselesaikan. Ya. Amin. Amin. Harapkan 100% menyelesaikan tugas. Ya, kalau nggak bisa 100%, 60%. Ya, tapi jangan sampai cuma 30%. Itu sayang sekali. Karena tidak semua bisa terpilih menjadi SSB. Tidak semua bisa terpilih menjadi sahabat rumah belajar. Cuma 30 orang. Ya. Dan walaupun yang terpilih 1 orang saja menjadi duta rumah belajar, tapi kan yang 30-nya ini pasti lulus kalau misalnya menyelesaikan tugas. Ya, tetap lulus sebagai peserta level 4 begitu. Ya, Bapak Ibu, hanya masalah waktu siapa yang terpilih menjadi duta, siapa yang tidak. Ya, kalau misalnya tidak terpilih artinya berarti bukan ini masa Bapak Ibu. Semua akan indah pada masanya. Begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semangat sampai selesai kegiatan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi, Ibu Dona Yuliasari atas motivasi dan semangatnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berbagi dengan hati agar semua hal yang kita lakukan bisa menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih banyak Ibu Dona. Kita lanjut ke materi kedua ya yang akan disampaikan oleh Ibu Eka, SRB 2020 dari Jawa Barat. Sebenarnya saya asalnya dari Jawa Barat juga ini. Oh iya, Bu. Cuma melamar di Batam. Baik, silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Yanti. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat tampilannya, Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah. Saya coba fullkan dulu tampilannya. Saya fullkan dulu ya, sebentar. Sepertinya belum ya? Belum mau. Nah, ini. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator, saya adalah Septia Eka, SRB dari Jawa Barat. Langsung saja saya akan berbagi informasi mengenai pemanfaatan fitur EduGame dalam portal rumah belajar.
Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui, pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan hampir 1 tahun. Di beberapa tempat sudah hampir 1 tahun ya, dari bulan Maret. Karena itu, ada kemungkinan kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa. Karena siswa terus menatap layar. Dan diberikan tugas-tugas yang menumpuk oleh para pengajarnya misalnya. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan fitur EduGame sebagai salah satu alternatif belajar anti bosan. Baiklah, langsung saja. Bapak Ibu, fitur EduGame merupakan salah satu fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar bisa Bapak Ibu akses di belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, fitur EduGame merupakan fitur yang menyediakan game edukasi atau game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk kegiatan ice breaking dalam pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu harus ketika menerapkan fitur EduGame harus dengan bimbingan ya, bimbingan orang tua dan guru siswanya. Fitur EduGame bisa diakses langsung dengan mengunjungi belajar.kemdikbud.id/edugame. Ini adalah beberapa koleksi permainan yang sudah ada di fitur EduGame. Fitur EduGame ini sangat cocok untuk diterapkan pada pembelajaran di PAUD, TK, dan SD. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu pernah mendengar model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament atau pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran berbasis game ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran untuk menghindari kejenuhan belajar di siswa. Yang paling penting Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas terlebih dahulu. Misalnya, saya bahasa Indonesia ingin mengajar mengenai kaidah kebahasaan materi imbuhan. Imbuhan di bahasa Indonesia. Setelah saya menentukan tujuan pembelajaran, lalu saya melakukan observasi dengan mencari game edukasi yang dapat saya gunakan untuk membantu kegiatan belajar. Game-nya harus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya ya. Setelah saya memilih game yang sesuai, saya melanjutkan dengan penjelasan konsep mengenai cara penggunaan game tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan game tersebut kepada siswa. Apa tantangan yang harus siswa selesaikan agar mendapatkan poin. Setelah menjelaskan, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan bersama dengan siswa, karena ini adalah pembelajaran berbasis game, untuk mengontrol agar pembelajaran tetap tertib, maka harus dibuat aturan. Misalnya, apakah siswa boleh mengerjakan game tersebut 2 kali, 3 kali, atau hanya boleh sekali, lalu membuat peraturan jika sudah selesai bermain game edukasi tersebut, apakah skor akhirnya harus di screenshot atau ditangkap layar dan dikumpulkan ke Bapak Ibu atau tidak. Seperti itu. Setelah memilih game yang sesuai, kemudian menjelaskan cara penggunaan game tersebut, dan menyepakati aturan bersama, siswa diarahkan untuk bermain game edukasi tersebut. Contoh game edukasi yang saya pilih adalah game pancing kata. Mohon maaf, apakah layar game pancing kata ini terlihat, Bapak Ibu? Belum Ibu, masih. Belum ya? Ya, masih. Baiklah, saya langsung saja ke portal rumah belajarnya. Nah, ini Bapak Ibu,
kita bisa langsung mengakses game pancing kata, game edukasi pancing kata di portal Rumah Belajar. Terlihat ya Bu halaman portal Rumah Belajarnya? Iya, terlihat. Kita pilih di game Bapak Ibu. Karena saya guru bahasa Indonesia dan tujuan pembelajaran saya adalah saya ingin siswa saya mengetahui mengenai imbuhan. Maka saya bisa memanfaatkan salah satu game pancing kata yang ada di fitur EduGame. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Musiknya terdengar? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya, musiknya belum terdengar ya? Oh, sekarang terdengar? Sepertinya langsung kita mainkan saja ya. Nah, ini ada kalimat, rumah itu titik-titik jual murah. Siswa harus mencari imbuhan yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Me, di, atau pe? Kita bisa pencet tanda panah ke bawah ini untuk memancing ikannya. Nah, betul. Di ternyata ya. Agung seorang titik-titik pahat kayu. Kira-kira imbuhan yang tepat apa Bapak Ibu? Pemahat. Nah, kita tekan lagi tanda panah ke bawah. Kita menunggu ikan imbuhan pe. Wah, tidak kena. Kita tunggu lagi. Bapak Ibu hati-hati nanti dengan hiu tersebut, karena hiu itu akan memakan ikan-ikan imbuhan kita. Nah. Waduh, kan dimakan ikannya oleh hiu. Ini kira-kira apa? Saya titik-titik ajak ke bioskop. Me, di, atau pe? Diajak. Dia, mengajak. kita coba. Tidak kena. Nah, me ternyata salah. Berarti harusnya apa ya? Di ya, di. Ini tentu akan menyenangkan ya bagi siswa, terutama misalnya siswa SMP yang kelas awal, karena mereka masih memiliki semangat anak-anak yang masih suka dengan permainan ya. Seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ada koleksi game edukasi yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. PowerPoint saya terlihat ya? Iya. Baiklah. Seperti Ya, itu Bu, Bapak jelas Ibu. terlihat. Iya. Jadi nanti guru dan siswa jikalau dalam kondisi normal bisa menggunakan PowerPoint misalnya atau siswa menggunakan gawainya masing-masing bermain game edukasi tersebut bersama-sama. Namun dalam pembelajaran daring siswa bisa diarahkan untuk langsung mengakses EduGame di portal Rumah Belajar. Setelah bermain game edukasi tersebut, Bapak Ibu bersama peserta didik bisa bersama-sama merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Misalnya tadi, kita bisa bertanya kepada siswa, pengetahuan apa yang mereka dapatkan setelah bermain game edukasi tersebut. Tentunya pengetahuan mengenai imbuhan di dalam bahasa Indonesia ya. Seperti itu misalnya, salah satu contohnya. Setelah itu kita melakukan refleksi bersama dengan peserta didik. Peserta didik bisa membuat rangkuman hasil pembelajaran dan mengumpulkannya kepada Bapak Ibu. Jika dalam pembelajaran daring bisa rangkumannya itu difotokan atau diketik misalnya di Word dan dikirimkan ke Bapak Ibu. Seperti itu.
Lalu ada yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika menerapkan sistem pembelajaran berbasis game ini, model pembelajaran berbasis game ini. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, game edukasi yang sudah banyak beredar terkadang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Karena kan di tahap pertama tadi, kita harus memilih game yang sesuai dengan topik yang kita pilih ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tapi bagaimana Bu Eka jika game edukasi yang dibuat yang setelah ada itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Bapak Ibu bisa membuat game sendiri di laman worldwall.net. Di laman worldwall.net. Untuk tutorialnya atau cara penggunaannya, mohon maaf belum bisa saya terangkan di sini karena keterbatasan waktu sepertinya ya. Bapak Ibu bisa menonton tutorialnya di link yang tertera pada layar, boleh dicatat atau mungkin di screenshot, ditangkap layar, atau langsung mengunjungi channel YouTube saya, channel YouTube pribadi saya di channel Iloin dengan judul videonya itu tutorial Worldwall Game Edukasi. Ini adalah salah satu contoh game edukasi yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ada linknya. Bapak Ibu boleh salin linknya dan bisa dibagikan ke kelas maya jika Bapak Ibu sudah menggunakan kelas maya atau dibagikan ke LMS yang digunakan di sekolah Bapak Ibu. Game yang sudah saya buat, game edukasi yang sudah saya buat adalah antonim karena saya masih memberikan materi mengenai kaidah kebahasaan misalnya. Saya akan coba memperlihatkan contoh game edukasi yang sudah saya buat ya. Bentar. Nah, ini salah satu contoh game edukasi yang sudah saya buat. Ada kelas kata, tebak antonim, seperti itu. Misalnya kita pilih kelas kata ya. Kita mainkan. Nah, tampilannya bagus kan tuh. Bapak Ibu, ini sangat mudah loh membuatnya. Misalnya meja. Meja merupakan jenis kata apa? Kelas katanya apa? Apa Bapak Ibu? Nomina, pronomina, atau verba? Misalnya kita pilih nomina ya. Nah, betul, nomina. Lalu aku. Aku apa? Numeralia atau pronomina? Nomina. Iya. Betul. Lalu rajin. Verba ya, kalau rajin ya. Oh, salah. Adjektif, Pak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang menjawab salah, nanti langsung muncul di situ. Salah. Lari. Verba. Apa ini? Satu. Numeralia. Alia. Nah, nanti siswa bisa menangkap layar hasilnya, kemudian bisa dikirimkan ke Bapak Ibu. Nah, terus lalu kita di sini bisa melihat rankingnya. Siswa bisa memasukkan namanya ya, misalnya seperti ya Eka. Nah, di sini bisa terlihat. Ini ada ini pernah saya gunakan. Di sini kita bisa melihat ranking siswa yang sudah bermain game edukasi yang kita buat. Seperti itu. Nanti terlihat waktu pengerjaannya mereka seberapa cepat. Lalu skor benarnya berapa. Sangat menarik bukan ya? Kita bisa
Setidaknya pembelajaran berbasis game ini, game edukasi ini bisa membantu mengurangi kejenuhan belajar siswa. Bisa diberikan sebagai salah satu materi ice breaking ketika pembelajaran. Karena game edukasi tersebut kalau di Wordwall, linknya itu bisa disalin dan bisa dikirimkan ke LMS yang Bapak Ibu gunakan. Jika Bapak Ibu menggunakan kelas maya, bisa disalin ke kelas maya. Kecuali di portal rumah belajar, portal EduGame rumah belajar ini, Bapak Ibu langsung mengarahkan siswa untuk mengakses portal rumah belajar ya, jadi harus ada internet. Baiklah, kiranya cukup sekian dari saya. Bapak Ibu bisa mengunjungi kami, rumah belajar di alamat yang tertera, bisa di websitenya atau sosial medianya. Dan Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi. Bapak Ibu silakan menghubungi saya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pemanfaatan EduGame dalam pembelajaran. Kiranya cukup sekian, Bu Yanti.